Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabat yang terberkati dan mencintai nutrisi rohani dan edukasi, selamat berjumpa kembali. Beberapa waktu lalu saya menyinggung dalam salah satu video tentang 4 ber yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar kita lakukan, ini beribadah, beramal, berdoa, dan berpuasa. Lalu beberapa sahabat secara khusus merequest saya untuk menyinggung topik tentang puasa. Rupanya ini menarik. Puasa Katolik tentunya. Puasa yang dilakukan oleh anggota gereja, oleh umat Katolik sendiri. Mengapa ada puasa dalam gereja Katolik? Ini menarik. Katolik. Ini menarik. Ya. Ternyata bukan hanya tetangga kita yang berpuasa, tetapi kita pun sebagai anggota gereja mempunyai tradisi puasa. Puasa ini tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Apa konteks puasa ini? Dalam KHK 1983 pun ini diatur. Konteks puasa adalah pertobatan. Kita semua sebagai anggota gereja sepanjang tahun, sepanjang waktu diundang, diajak, didorong untuk melakukan pertobatan terus-menerus. Sehingga dalam gereja ada hari-hari yang dikhususkan untuk melakukan pertobatan. Dan pertobatan ini diatur dalam gereja melalui hukum gereja, karena pertobatan ini bukan hanya menyangkut pribadi-pribadi, meskipun dilakukan secara pribadi, tapi kita mesti sadar ini kita lakukan dalam kebersamaan, dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita yang menjadi anggota gereja, menjadi anggota tubuh Kristus yang bersatu dalam gereja Katolik. Inilah aspek eklesial, aspek komunio, aspek persekutuan, bahwa pembaharuan itu kita tidak lakukan seorang diri, tetapi bersama-sama. Meskipun kita semua diundang, bahkan diwajibkan untuk melakukan pembaharuan itu. Dan pembaharuan rohani inilah wujudnya adalah pertobatan yang kita lakukan, salah satunya melalui puasa dan pantang. Ya. Apa itu pantang? Dan apa itu puasa? Pantang simpelnya adalah upaya untuk tidak mengkonsumsi daging. Jadi ini tindakan sadar dan mau bahwa kita menghindari konsumsi daging pada hari-hari yang ditentukan. Nah, hari pertobatan itu sepanjang tahun itu adalah hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat itu adalah hari pertobatan bagi kita sepanjang tahun. Dan secara khusus 40 hari dalam masa Prapaskah, jadi sebelum Paskah, itu menjadi hari pertobatan bagi kita. Nah, pantang dan puasa ini dilakukan pada hari-hari pertobatan ini. Tentu pada hari lain bebas, tetapi kita sebagai anggota gereja wajib minimal melakukan pantang, dan lebih bagus lagi melakukan puasa. Pantang itu menghindari makan daging atau makanan yang ditentukan oleh konferensi wali gereja, tentu sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Mungkin di tempat tertentu nasi menjadi makanan yang sangat mewah, tapi di tempat lain ubi menjadi makanan yang luar biasa mewah. Rokok menjadi makanan, bukan makanan, ini bagian dari hidup orang yang menjadi perokok. Wah, itu berat untuk pantang dari rokok misalkan, atau puasa bahkan dari merokok selama 40 hari misalkan. Sedangkan puasa itu adalah makan kenyang sekali saja dalam sehari. Jadi pagi bisa makan 1 sendok ke 2 sendok, atau hanya nasi putih saja. Lalu siang hari makan kenyang sekali saja, lalu malam juga. Nah, maksudnya bukan hanya untuk, harus saya katakan, menahan lapar dan menahan diri saja,
Tetapi juga ada aspek sosialnya. Jadi budget atau anggaran yang kita gunakan untuk belanja yang biasanya mungkin sekali makan katakanlah 10.000, lalu hanya sekali kita makan kenyang, berarti masih ada 2 kali makan ini, misalkan kita hanya makan 3.000, porsi 3.000 jadi 7.000 ini kita sisihkan untuk melakukan apa? Bukan untuk persiapan liburan atau pergi bertamasya, tapi apa yang kita sisihkan ini kemudian kita bagikan, berikan untuk karya-karya karitatif, karya-karya cinta kasih, menolong saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Jadi ini yang kemudian dihimpun, misalkan ada dana aksi puasa selama masa Prapaskah, sehingga puasa yang kita lakukan, pantang yang kita lakukan berbuah dalam karya amal kasih dan juga dirasakan berkatnya itu oleh saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita, yang membutuhkan solidaritas kita. Itu wujud konkret dari tadi persekutuan kita. Jadi bukan hanya kita yang menikmati berkat dari pantang dan tobat kita, tapi juga saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi pantang itu simpelnya menghindari makan daging dan makan makanan yang spesial yang menurut wilayah masing-masing atau kebiasaan di tempat masing-masing atau di keluarga masing-masing. Tentu ini sangat relatif, tapi makan daging dihindari pada hari pantang. Itu dapat dilakukan tiap hari Jumat sepanjang tahun. Kemudian puasa tadi sudah jelas. Dan puasa ini diwajibkan bagi kita pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Jadi pantang dan puasa itu wajib dilakukan pada hari Rabu Abu, jadi menjelang memasuki masa Prapaskah, dan pada hari Jumat Agung mengenang wafat Tuhan. Nah, siapa yang wajib pantang dan siapa yang wajib puasa? Untuk pantang diwajibkan mereka yang sudah berusia genap 14 tahun ke atas, wajib pantang. Sedangkan untuk puasa, mereka yang sudah berumur 18 tahun atau dipandang sudah dewasa sampai usia maksimal 60 tahun. Jadi untuk lansia yang sudah melewati usia 60 tahun, bebas dari kewajiban untuk puasa pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sehingga ini menjadi jelas bagi kita semua bahwa dalam gereja Katolik pun ada tradisi untuk bukan hanya puasa, tapi ada juga pantang. Dan konteksnya bukan hanya untuk menahan diri, menahan rasa lapar, menahan keinginan makan dan minum, tetapi upaya yang paling mendalam adalah melakukan pembaharuan hidup kita, perilaku kita, perubahan pola pikir kita, perubahan pola hidup kita, sehingga kita siap menerima rahmat yang lebih berlimpah. Ini bagaikan bejana yang mungkin sudah kotor selama ini, lalu kita bersihkan sehingga berkat yang kita terima pada hari-hari istimewa dan juga sepanjang tahun itu terus mengalir dalam hidup kita, membahagiakan kita, menjadikan kita juga pembawa berkat bagi sesama. Maka mari lakukan pantang dan puasa. Kita sudah tahu kapan hari yang dilakukannya dan siapa yang wajib melakukan dan bagaimana dilakukan. Sangat simpel. Aturan ketatnya hanya pada puasa, hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kemudian pantang, kita menghindari makan daging pada hari Jumat. Dan tentu kalau kita mau pantang pada hari lain karena diet, itu alasan yang lebih demi kesehatan. Sedangkan secara rohani, pantang dan puasa diatur sangat simpel dalam gereja Katolik. Tetapi kredibel, bisa dipercaya, dan sungguh kita mesti percaya bahwa melalui puasa dan pantang hidup kita dibaharui oleh Tuhan sendiri, sehingga kita semakin mampu mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Sehingga seperti Bunda Maria kita dapat mengatakan, fiat mihi secundum verbum tuum, jadilah padaku menurut sabdamu.